Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Auladi jami'an, sebagaimana kita ketahui bersama apa yang berkaitan dengan puasa, ada yang namanya syaraitu wujubus shaum, syarat-syarat wajib berpuasa. Artinya apabila ada di antara kita memenuhi 4 syarat ini, maka dia wajib berpuasa. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita buat pertanyaan, siapakah yang wajib berpuasa? Orang yang wajib berpuasa apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama tentu adalah Islam. Kenapa? Apakah orang kafir tidak wajib berpuasa atau orang murtad tidak wajib berpuasa? Orang murtad wajib berpuasa, tapi kalau mereka berpuasa tidak sah. Sudah mengatakan lagi tren sekarang ya, semua agama sama. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Kalau mengakui ada agama yang lain lalu dia sejajarkan dengan Islam, berarti dia tidak murtad. Kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Selagi tidak mencabut keyakinannya, maka setiap dia sholat, dia puasa tidak sah, karena dia mempunyai pemahaman berbeda dengan Al-Quran. Sebab itu ini namanya orang murtad. Orang murtad wajib berpuasa, tapi kalau berpuasa tidak sah. Ya, makanya dikatakan Islam. Jadi orang murtad itu masuk Islam, tapi murtad dari keluar dari ajaran Islam dan wajib melaksanakan syariat Islam. Tapi kalau dia melaksanakan syariat Islam sebelum dia bertobat, sebelum dia bersyahadat, maka pelaksanaannya dia, sholatnya dia, puasanya dia tidak sah. Islam yang dimaksud tentu yang paling utama adalah orang yang beriman. Jadi tidak dikatakan orang yang beriman, tapi ulama lebih jeli. Karena antara Islam dan iman itu beda. Kalau orang Islam mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sudah Islam ya, tapi belum tentu beriman. Kalau orang beriman dia meyakini. Tasdik bil qalb. Ya, meyakini dengan hati. Wal qaul bil arkan, mengucapkan dengan lidah atas keyakinannya terhadap agama Islam. Wal amal bil arkan, mengamalkan syariat agama. Itu namanya baru dikatakan mukmin ya. Tapi kalau Islam ya biasa-biasa saja. Semua orang bisa mengatakan dirinya adalah Islam. Yang jelas wajib berpuasa itu hanya diwajibkan kepada mereka yang beriman atau orang Islam, baik Islamnya pura-pura ataupun Islamnya beneran, yang penting adalah Islam. Adapun dalilnya jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu dalil dari para ulama fikih, baik di Fathul Qorib, baik di Matan wa Takrib atau kitab-kitab yang lainnya, itu sebagai dalil firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu menunjukkan yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Saya ulang kembali, kalau orang murtad bagaimana? Puasa wajib juga, tapi kalau dia berpuasa tidak sah ya, kalau dia berpuasa tidak sah. Kalau orang kafir bagaimana? Apa dia juga wajib puasa? Pada dasarnya dia wajib berpuasa. Sehingga orang kafir itu mempunyai 2 beban. Pertama, dia berkewajiban untuk masuk Islam. Yang kedua, dia berkewajiban punya hutang untuk mengamalkan syarat agama kalau dia tidak masuk Islam. Karena Allah mengatakan kullil ladzina kafaru ayantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir,
Walaupun mereka mempunyai dua beban, pertama beban harus masuk Islam setelah balik, pada saat dia balik, yang kedua wajib mengamalkan agama. Kalau dia masuk Islam, semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban puasa, kewajiban yang lainnya sudah gugur. Jadi syarat yang pertama, saya ulang kembali, orang berpuasa itu harus Islam. Dalilnya tadi itu. Walaupun saya ungkap kembali, kadangkala orang yang beriman dan orang Islam Muslim itu beda. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya hanya saja yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa ke mereka? Orang yang dikatakan beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang yang beriman yang sebenarnya. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, berarti tidak menentang, tidak menyamakan agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan syariat yang lainnya, dan tidak ragu atas hal itu, baru itu dikatakan beriman dan berjuang dengan harta dan jiwanya untuk agama Allah. Makanya tatkala ada orang mengatakan saya masuk Islam, tapi kepada Rasulullah minta jatah pembagian harta, rampasan perang atau kekayaan yang didapat oleh Rasulullah, mereka minta jatah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim." Apa kamu akan mengajari Allah tentang agama kalian? Kalian Islam atau bukan? Mukmin atau hanya Islam? Allah lebih tahu tentang apa yang ada di langit dan di bumi, apalagi cuma di hati kalian. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, tatkala mereka menuntut kepada Nabi Muhammad karena mereka mengatakan dirinya beriman, maka Allah karena menyatakan dirinya Islam, maka Allah menurunkan firman-Nya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alai islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hudakum lil iman in kuntum shadiqin. Kalau kalian menuntut karena kalian masuk Islam, menuntut jatah, katakan kepada mereka, Islam yang kalian dapat itu adalah hadiah dari Allah. Yang lebih berhak menuntut itu adalah Allah dan Rasulnya, bukan kalian, karena Allah telah menghadiahkan kepada kalian iman kalau betul-betul kalian beriman. Jadi artinya ayat ini sangat tegas. Allah menyampaikan, kalau kita beriman kepada Allah, jangan pernah mempunyai perasaan kita berhak mendapatkan ini dan itu dari Allah karena iman kita. Tidak. Justru iman itu adalah hadiah dari Allah, sehingga kalian kan dapat hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Kalian yang harus menyerahkan segalanya untuk Allah, sebagaimana ayat yang sebelumnya, yaitu tidak ragu tentang Allah, tentang Rasulullah, Al-Quran dan Al-Hadis, tentang syariat, dan juga berjuang dengan harta dan jiwanya untuk meraih ridha Allah. Itu yang pertama ya, orang wajib berpuasa itu harus orang Islam. Yang kedua al-bulu, dan ketiga al-aglu, baligh dan berakal. Dari mana dalilnya baligh dan berakal? Dalilnya ialah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 orang. Artinya tidak mendapatkan beban syariat. Kalau mereka tidak berpuasa, tidak dosa. Kalau mereka tidak sholat, tidak dosa. Itu yang dimaksud. Siapakah mereka? Anisabi hatta yablugha, anak kecil hingga balik. Kalau dia tidak berpuasa sebelum balik, tidak dosa. Kalau dia tidak sholat sebelum balik, tidak berdosa. Walaupun Rasulullah mengatakan, perintahkan lisab'in kalau umur 7 tahun, wadribuhum li asyrin kalau umur 10 tahun. Kalau ada puasa, ada sholat, dipukul, tapi tidak berdosa sebelum dia balik. Ya, Rasulullah menyampaikan diangkat pena, artinya tidak mendapatkan beban syariat, menjalankan syariat. Yang pertama anak kecil sampai balik, yang kedua orang tidur sampai terjaga. Tapi kalau orang tidur 1 hari penuh atau 24 jam, ya wajib ganti sholatnya, tapi tidak dosa, asalkan dia tidur pada waktu yang seharusnya pada saat adzan atau pada sholat dia pasti bangun. Kalau seumpamanya dari ba'dal maghrib, ba'dal subuh, ba'dal maghrib, ba'dal isya, habis tarawih masih
ngobrol sama temennya sampai mau jelang subuh tidur, itu namanya meninggalkan subuh sengaja, itu dosa itu. Jadi kalau tidak sengaja, tidurnya normal, tidurnya tepat waktu, terlambat sholatnya, berarti orang yang tidur itu tidak berdosa. Yang menjadi poin pembahasan kita itu yang wajib puasa adalah Islam, yang kedua adalah harus balik. Tadi itu disebutkan anak kecil tidak balik berarti tidak mendapatkan beban syariat. Balik itu umur 15 tahun atau mimpi basah, sudah keluar mani umur 9 tahun, laki atau perempuan. Kalau perempuan tambahannya 1 itu adalah haid. Jadi itu disebutkan dalam Safina ya. Yang ketiga berakal, tidak mempunyai beban syariat. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan orang gila sampai dia sadar, hilang kegilaannya. Para ulama beda pendapat. Majnun termasuk mughma alaih, sakran. Ada yang mengatakan fala yajibu alaihim al-adha mutlaqan, sawa'un ta'adda aw la, tidak wajib melaksanakan tepat pada waktunya. Sengaja gilanya, sengaja mabuknya, atau sengaja pingsannya. Adapun wajib ganti, ya, fal majnun in ta'adda wajib alaihi qada. Kalau ada orang gila, sengaja gilanya wajib ganti. Sudah tahu sabu-sabu itu bisa bikin orang mabuk ya, lalu dia overdosis minum sabu-sabu sampai gila, itu namanya gila yang sengaja. Untuk anak muda ya, pacaran sama perempuan, waliyadzubillah, itu bagian daripada zina ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi chattingan, WA-an ya, itu termasuk mendekati zina dan itu dilarang oleh Allah. Lalu ada di antara anak muda pacaran karena jatuh hati kepada si perempuan yang biasa dia chattingan, akhirnya perempuannya kawin dengan laki-laki yang lain. Gila, itu namanya gila sengaja itu. Gila sengaja, wajib mengganti puasanya, wajib mengganti sholatnya, dan semua syariat yang dia tinggalkan. Karena gilanya termasuk ta'adda ya. Fal mujnun in ta'adda wajib alil qada, itu namanya gila yang sengaja. Demikian juga orang yang mabuk. Kalau minum istighfar puasa-puasa, kan istighfar tidak memabukkan. Mabuk tidak sengaja namanya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tidak puasa tidak apa-apa, tapi wajib ganti. Tapi kalau sudah tahu minum tua itu pasti mabuk, kan itu termasuk bagian dari minuman keras, lalu dia minum, itu namanya apa? Mabuk yang sengaja. Dia wajib mengganti dan dosa besar. Ya. Rasulullah menyampaikan mudminul khamr ka'abidi wathan. Orang yang selalu mabuk, apalagi di bulan Ramadan tidak pernah berhenti mabuknya, maka dosanya sama seperti penyembah berhala. Waliyadzubillah. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan itu. Jadi saya ulang kembali, yang pertama yang wajib puasa adalah orang Islam, yang kedua dalilnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, yang kedua dan ketiga orang yang berakal dan balik, hadisnya tadi itu, anak kecil tidak wajib karena belum balik. Demikian juga orang gila tidak wajib karena belum tidak berakal. Dan orang gila ada dua, ada gila sengaja, ada gila tidak sengaja. Kalau gilanya tidak sengaja ya tidak wajib ganti ya. Ya, gila tidak sengaja, entah kenapa waktu jalan kejatuhan genteng dari atas atap. Karena otaknya gila 1 tahun, tidak wajib syariat. Karena gilanya lillahi ta'ala ya. Gilanya tidak sengaja. Tapi kalau gila sengaja tadi itu, chattingan sama perempuan, datanya perempuan yang disenangi itu adalah kawin dengan laki lain, sudah kandung jatuh hati, stres akhirnya gila, itu namanya gila sengaja. Lalu chattingan itu kalau bukan dengan istrinya atau muhrimnya haram ya. Perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang wajib puasa itu syaratnya adalah qudra ala saum, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan puasa. Adapun dalilnya jelas Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-Baqarah ayat 184. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit di bulan Ramadan atau dalam keadaan bepergian di bulan Ramadan, fa iddatun, maka hendaknya dia mengganti min ayyamin ukhra, puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Ada pertanyaan, orang dalam keadaan perjalanan yang lebih utama itu puasa apa tidak puasa? Kalau normal jangan puasa, yang normal. Kalau yang kuat, ada anak muda seumpamanya. Anak muda itu kalau dia berpuasa kuat. Justru kalau bulan puasa dia tidak puasa, wajib menggantinya ini berat. Berarti afdol berpuasa asalkan dia kuat. Walaupun dia tidak puasa tidak apa-apa, dapat izin. Tapi wajib mengganti tatkala dia selesai dari perjalanannya. Yang kedua, orang yang tidak mampu. Bagaimana kalau dia berpuasa dalam keadaan perjalanan tidak mampu? Menempuh perjalanan jauh tidak mampu. Maka seharusnya dia tidak berpuasa. Al-afdol jangan berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan perjalanan jauh. Lalu dilihat para sahabat sempoyongan, sudah tidak mampu sudah. Maka Rasulullah memanggil para sahabat. Lalu Rasulullah SAW minum di depan para sahabat dan memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Wala tulku bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu termasuk dengan cara berpuasa. Sudah tidak mampu dalam keadaan perjalanan lalu tetap dia memaksakan puasa, namanya bunuh diri, itu membahayakan diri sendiri, itu tidak boleh. Maka orang yang dalam keadaan bepergian seperti itu, kalau sudah tidak mampu, mana lebih baik puasa atau tidak puasa? Yang lebih baik bagi dia adalah tidak berpuasa. Islam sudah membolehkan dia tidak berpuasa karena dia tidak mampu. Makanya dikatakan itaqah itu ada hisan, ada syar'an. Ya, ada ya tadi itu bepergian itu termasuk hisan, sakit termasuk hisan, dia dapat rasa, atau ada yang syar'an. Tidak mampu berpuasa secara syariat. Kenapa? Karena dia haid atau nifas. Tapi semuanya baik orang yang bepergian atau orang sakit atau haid atau nifas wajib mengganti puasanya, kecuali orang sakit la yurja bur'u, tidak bisa diharapkan kesembuhan. Ada orang sakit tidak mungkin sembuh, maka boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah tiap harinya 1 mud atau 6/4 on. Di awal Islam ya itu boleh, itu orang-orang kaya tidak berpuasa boleh itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sayida minkum musahra falyasum wa man kana maridun aw ala safirin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yatikunahu, tanpa lam di situ. Dan bagi mereka yang mampu, yatikunahu, boleh fidyatun ta'amu miskin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu. Yang mampu untuk berpuasa, dia punya uang, tidak mau puasa boleh membayar, tapi itu awal Islam. Tapi tatkala turun firman Allah, faman sahida minkum musahra falyasum. Barang siapa yang hadir hidup pada masa masuk dalam bulan Ramadan, dia dalam keadaan sehat mampu berpuasa, tidak boleh bayar fidyah. Oh, bagaimana tentang ayat walal ladzina yatikunahu, untuk orang yang tidak mampu? Di situ kata Abdullah bin Abbas ada satu huruf yang dibuang. Wa alal ladzina yatikunahu ay wa alal ladzina la yatikunahu, lam ya, lam sama lam alif. Bagi orang yang tidak mampu karena sakit yang tidak bisa diharap kesembuhan, boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Pertanyaannya sekarang, kalau ada anak muda sudah balik, segar bugar, sehat ya, bahkan kalau duel sama musuhnya, anak jalanan, sering di jalanan selalu menang kalau dia duel, tidak puasa. Kalau dibilang bukan Islam tidak mau ya. Kalau dibilang tidak baligh, umurnya sudah lebih dari 15 tahun ya.
Kalau dibilang perempuan tidak mau, ya. Yang tidak boleh puasa Ramadan itu kan hanya perempuan kalau haid dan nifas. Jadi kalau ada anak muda laki-laki segar bugar tidak berpuasa, statusnya tidak jelas. Islam tidak jelas, lakinya juga tidak jelas. Karena yang tidak boleh, yang tidak berpuasa itu hanya orang yang tidak balik atau perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Boleh dibilang ya. Jangan jadikan diri kita menjadi manusia yang statusnya tidak jelas. Laki bukan, perempuan bukan. Dibilang perempuan berjambang, berkumis. Mau dibilang laki tidak puasa. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Dan puasa ini adalah dosa yang sangat besar. Ada 3 dosa yang apabila dikerjakan kata Rasulullah, barang siapa salah satu di antara kalian meninggalkan salah satu di antaranya, fa huwa biha kafirun halalud dam. Rentan mati kafir dan halal darahnya. Apa itu? Di antaranya syahadatu alla ilaha illallah, syahadat. Kalau dia belum Islam, masuk Islamnya itu dengan syahadat. Bukan dengan sholat, bukan dengan haji ya. Bukan dengan sholat duha. Yang kedua, as-sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah saumu Ramadan. Makanya dosa yang sangat besar, termasuk dosa yang apabila kita tinggalkan, keislamannya kita diragukan. Dan dosa ini terutama saya sebutkan puasa dan sholat, apabila kita tidak melakukannya, maka dosa ini menjadikan kita tidak berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas, insya Allah kita menyadari diri kita, menjaga puasa kita dengan benar, sehingga puasa yang kita jalankan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita mulai umur 7 tahun untuk puasa, sholat. 10 dipukul kalau tidak puasa, tidak sholat. Kalau sudah balik bukan dipukul lagi ya. Ada puasa, ada sholat, tapi Abdullah Haddad usir dari rumah itu. Itu bukan manusia, itu adalah iblis. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Ya, orang-orang yang kita cintai, santri kita juga tidak seperti itu, sehingga dengan masuknya kita di bulan Ramadan, dengan sholat yang kita lakukan bisa menghantarkan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jut rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.